Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam program Tribun Series Suara Rakyat. Di program ini kita bicara soal politik, lagi menjelang pemilu 2024. Proses pemilu sedang berjalan dan tentunya kita terus memantau, dan saat ini prosesnya ada di verifikasi partai politik. Hingga kita akan lihat partai-partai apa saja yang lolos untuk mengikuti pesta demokrasi. Kita juga perlu melakukan pemantauan, melakukan perhatian mengenai tahapan-tahapan. Salah satunya tentu saja peran serta masyarakat untuk melakukan pemantauan. Motornya salah satunya adalah para mahasiswa. Di studio kami mengundang sejumlah mahasiswa, pentolan mahasiswa. Di sebelah kanan saya Mas Ari Arung Purnama dari Lembaga Pers Mahasiswa Intro FISIP Universitas Lambung Prat. Selamat sore Mas. Sore Mas Agus. Assalamualaikum. Di sebelah Mas Ari ada Mas Muhammad Yogi Ilmawan, Koordinator Wilayah Badan Eksekutif Mahasiswa se-Kalimantan Selatan ya Mas ya? Siap, betul. Ya. Kemudian di sebelahnya Mas Muhammad Ari, Kepala Divisi Pemberitaan Lembaga Pers Mahasiswa Lentera Uniska MAB. Selamat sore Mas. Sore Pak. Saya ke topiknya ya. Topiknya ini seperti tadi adalah pengawasan peran mahasiswa di pemilu dalam konteks pengawasan gitu. Tapi sebelum itu saya masuk membahas itu, perlu diketahui teman-teman pemirsa, Mas Yogi ini kami undang dan dia barusan ikut demo mahasiswa ya Mas ya? Betul. Demo apa? Kita menyoal RKUHP bermasalah. Di mana demonya? Di mana? Tadi kita aksi demonstrasinya di depan gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Tadi juga tergabung dengan teman-teman Aliansi Rakyat Kalsel Melawan. Bagaimana memang hari ini, kalau kita lihat aksi tadi, itu murni kami menyampaikan daripada aspirasi rakyat, menyoal terkait dengan rancangan undang-undang bermasalah, yaitu KUHP yang sudah disahkan tadi. Padahal kita kalau berbicara masalah KUHP atau RKUHP itu sedari tahun 2019 Mas, kita sudah menolaknya. Dan gelombang penolakan itu tidak hanya di Kalimantan Selatan, tapi di beberapa daerah atau bahkan 34 provinsi yang ada di bangsa ini, dia menolak itu. Nah tapi sialnya hari ini, tanggal 6 Desember 2022, ini menjadi kedukaan kita bersama teman-teman sekalian, bagaimana memang hari ini, hari Selasa 6 Desember 2022, ini adalah hari duka kita bersama, bagaimana demokrasi di bangsa ini sudah mati. Apa yang didemo? Apa yang mesti didemo? Kan KUHP itu produk lama gitu yang perlu diperbaharui. Saya sepakat diperbaharui karena itu produk zaman Belanda gitu. Kira-kira apa yang di demo, apa yang ditolak gitu? Siap. Kami pun juga berprinsip juga Mas. Kami juga berprinsip, kami hari ini relevansinya memang menerima adanya semangat RUU KUHP itu tadi. Bagaimana kan memang semangat daripada RUU KUHP ini, dia ingin mendekolonialisasi daripada ajaran-ajaran Belanda ataupun hukum-hukum Belanda. Dan yang kami pastikan bahwa kami sangat-sangat mendukung bahwa ini KUHP yang baru ini adalah produknya anak bangsa. Tidak lagi kita memakai daripada produknya zaman penjajahan ataupun kolonial. Nah, hanya saja hari ini yang kami soroti adalah bagaimana di sana masih banyak memuat pasal-pasal yang bermasalah, yang mana di situ juga dia mengancam kita semua. Nah, apa tidak pernah ada komunikasi dengan Dewan? Sudah Mas, kita dari 2019 itu kita sudah komunikasi atau bahkan kita demonstrasi. Tidak diterima aspirasi teman-teman. Kalau kita di daerah ini kan terbatas, bahwa kita ketahui nih RUU KUHP itu kan memang disahkan atau bahkan kebijakannya ada di pusat. Lantas kan yang di DPRD provinsi ataupun kita yang di daerah, ya sekedarnya kita hanya mendorong
bagaimana memang hari ini rakyat Kalsel itu menolak terkait dengan yang namanya rancangan undang-undang KUHP yang disusun ini. Anda kecewa dengan Dewan? Hari ini kalau kita berkaca dengan aksi hari ini, kami begitu kecewa. Bagaimana tadi dari 55 anggota Dewan yang ada di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, itu cuma satu orang tadi yang menemui kami. Dan bahkan satu orang itu juga kabur, Pak. Dia tidak mampu katanya mengakomodir daripada segala tuntutan kami. Ini makanya kan tadi bilang teman-teman, mudah-mudahan gak di penjara aja deh. Kawan-kawan bilang gini, sudah menjadi kebiasaan Dewan Perwakilan Rakyat Kalimantan Selatan itu menjadi Dewan Pengkhianat Rakyat. Kenapa saya bicara soal demo dulu gitu? Artinya aspirasi. Ini adalah produk anggota Dewan, para pimpinan-pimpinan politik. Ini adalah produk pemilu. Iya. Ya. Artinya kalau anggota Dewan atau politisi itu tidak aspiratif, itu kesalahannya tentu saja menurut saya ya. Apakah nanti Anda sepakat atau tidak gitu? Ini awalnya dari pemilu gitu. Bisa jadi. Bisa begitu? Bisa jadi, Pak. Kalau menurut pendapat saya ya, kalau kita mau berbicara tentang pemilu, kita harus tarik ulur lagi kembali di mana demokrasi pertama kali diusulkan. Yakni di zaman Yunani kuno, di mana para filsafat itu lagi naik-naiknya kan di sana, seperti ada Plato, Socrates dan lain-lain. Mereka merumuskan bahwa ketika kita semua menjadi negara yang berkelompok, maka harus ada satu kesepakatan untuk mengatur kebijakan yang bisa ditaati semuanya. Jadi di kota Athena pada saat zaman itu, mereka melakukan yang namanya demokrasi langsung, di mana seluruh penduduk di Athena itu berdiskusi atau musyawarah dalam istilahnya Indonesia, untuk merumuskan seperti apa hal-hal yang mau kita jalankan di kota Athena ini. Dan kemudian kalau sekarang kita tarik ulur ke Indonesia, Indonesia ini menggunakan sistem demokrasi yang diwakilkan oleh rakyat, oleh DPRD ya, anggota-anggota DPRD. Jadi memang pada hakikatnya anggota-anggota DPR itulah yang harusnya menjadi tumpuan kita untuk menyampaikan aspirasi. Artinya anggota-anggota dewan, para politisi, para kepala daerah harus betul-betul terpilih secara berkualitas loh. Begitu Mas Ari Adi. Iya, menanggapi soal itu tentunya kan berkaca dari dahulu itu kan pasti pemilu waktu 2000 berapa ya kemarin? 2020. Pilkada 2020. Iya. Tentunya kan titik dari permasalahan itu dari kita juga kan. Nah, dari masyarakat yang pemilik. Dan inti dari permasalahan itu dari gugatan-gugatan yang ada pada pemilu pilkada waktu itu kan, karena ada kecurangan. Ya, kecurangan yang dianggap oleh calon yang menggugatkan. Jadi masalahnya itu kan itu dan nyatanya itu tidak terbukti, tidak aspiratif. Ya, tidak aspiratif maksudnya. Jadi masalah itu dari kita juga. Artinya kita salah pilih atau salah pilih gitu. Bagaimana supaya kita tidak salah pilih lagi untuk 2024? Artinya pejabat yang dipilih tidak korupsi, pejabat yang dipilih aspiratif, itu bagaimana? Ini perlu peran serta masyarakat tentu saja untuk mengawasinya tuh mahasiswa gitu. Jadi untuk mengawal itu kita kan sudah melibatkan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum kan, KPU. Nah, tentunya kan Indonesia yang cukup luas, sumber daya manusia yang ada di KPU dan Bawaslu tidak cukup kan untuk mengawal pemilu itu.
tentunya kan peran mahasiswa jangan juga sangat dibutuhkan gitu. Iya. Ya. Jadi itu Pak. Kira-kira Mas Yogi apa nih peran mahasiswa nih dalam pemilu kali ini Mas Yogi? Oke, baik. Sebelum menjawab itu ya, gini Mas, yang pernah ya kami kaji juga ya di Aliansi BEM Kalimantan Selatan, yang mana memang ini kita juga di tahun ini memang ada concern juga di bidang politik dan demokrasi. Nah, yang pertama, problematika pemilihan umum atau bahkan demokrasi di bangsa ini terkenal dengan, mohon maaf, adanya kerendahan daripada masyarakat itu sendiri, bagaimana menilai dan juga melihat daripada bakal calon yang ingin dipilihnya. Itu yang pertama. Yang kedua, problematika selanjutnya itu berbicara masalah bagaimana suara itu bisa dibeli dengan yang namanya uang atau money politik yang kita kenal. Nah, dan itu berorientasi seandainya memang ada dua hal tersebut, disitulah nanti kita bakal kebingungan yang mana yang bakal kupilih atau paslon mana yang bakal aku usung dan lain sebagainya hal. Nah, di dua hal ini yang bagi kami di Aliansi BEM Kalsel ini memang harus dikawal oleh para mahasiswa. Bagaimana tidak, kita mahasiswa hari ini juga punya tanggung jawab untuk mengabdikan diri untuk masyarakat. Nah, artinya langkah pertama yang harus memang hari ini kita galakan bersama itu adalah bagaimana kita hari ini mencerdaskan daripada masyarakat yang mungkin pada tanda kutipnya masih belum mengetahui penuh terkait dengan visi misinya calon itu apa, atau bahkan dia harus selektif memilih itu dengan tidak melihat uang dan lain sebagainya hal. Artinya memang yang kita dorong hari ini adalah bagaimana masyarakat itu dia menilai dan juga memilih itu atas dasar hati nuraninya, bukan unsur-unsur yang lain. Nah, dan hari ini juga kita lihat bahwa ada momok besar, wabil khusus di Kalsel lah, di Kalimantan Selatan. Bagaimana kan biasanya kita lihat ada superstruktural, istilah kami superstruktural. Dia ini tidak menjadi aktor utama, tapi dia adalah orang yang mampu mengatur daripada aktor yang hari itu dicalonkan, atau aktor-aktor ini yang bahasanya bisa jadi menjadi bonekanya. Nah, superstruktural ini yang hari ini patut untuk juga harus kita lawan gitu. Karena superstruktural ini dia mampu merubah daripada paradigma masyarakat, daripada paslonnya, dan itu nanti dia bakal menghulu kepada pemilih. Nah, pemilih itu nanti dia bakal terpengaruh. Bagaimana hari ini kalau istilah kami juga juragan itu nantinya bakal mempengaruhi daripada masyarakat untuk senada dengan pilihannya. Nah, bagi kami itu adalah salah satu budaya politik yang ya kotor, banyak lumpurnya. Nah, banyak lumpur itu sudah seperti itu. Karena apa? Di dalam demokrasi ataupun di pemilihan umum sebenarnya masyarakat itu wajib untuk memilih daripada hati nuraninya. Nah, bukan atas dasar dia itu dipengaruhi atau bahkan diintervensi oleh orang lain. Nah, mungkin seperti itu Pak, kalau kayak apa kami pandang terkait dengan hari ini, bagaimana memang demokrasi itu nanti bakal mengacu kepada beberapa hal selain daripada pemimpinnya atau bahkan bagaimana dia punya kualitas ataupun tidak. Dia juga bakal berdampak dengan yang namanya produk yang akan dikeluarkannya. Jadi edukasi lah. Iya. Edukasi masyarakat. Itu kalau sekarang kira-kira ada mahasiswa atau BEM misalnya, ada upayakah atau langkahkah edukasi terhadap para pemilih itu? Oke, kalau bicara upaya, kita hari ini memang lagi menyusun gerakan Pak di daerah yang lain, tidak hanya terkhusus di daerah Banjarmasin dan sekitarnya. Karena kalau kita berbicara BEM Kalsel ya Pak, kita punya daerah 2 dan 3. Daerah 2 itu kita meliputi Benua 6 dan daerah 2 itu kita meliputi Kota Baru dan Tanah Bumbu, dan daerah 3 itu kita meliputi Benua 6. Nah, sasaran kita hari ini yang kita lagi susun dengan teman-teman itu adalah semua daerah itu nanti bakal bergerak untuk coba mengedukasi masyarakat. Bagaimana memang kita menyongsong pemilu 2024 ini biar lebih bagus lagi daripada tahun 2019 kemarin atau bahkan di 2020 kemarin. Nah, dan terlebih lagi yang kami concernkan sekarang ini ada di daerah hulu sungai dan juga
tanah bumbu. Hulu sungai itu kita fokuskan di daerah Amuntai, Iya. dan tanah bumbu itu kita alokasikan itu di daerah ini apa ya namanya, di daerah itulah Batu Licin lah. Nah, di daerah Batu Licin sana yang memang kita concernkan. Dan untuk daerah Banjarmasin ataupun Banjarbaru, kita menyasarnya ini ke daerah Alu-Aluh gitu. Nah, di sana sih kita memang mau ada gerakan nanti bagaimana kita perannya di sini berperan penuh juga untuk mengawal ini, Pak. Jadi edukasinya no money politik gitu. Satu masalah itu, Ya, no money politik. Dan yang paling utama gini Pak, kami memandang hari ini kami harus bisa menyampaikan bagaimana itu tadi, kedaulatan masyarakat itu tadi. Tidak ada intervensi yang bisa mempengaruhi mereka lah untuk memilih daripada jagoan-jagoan politiknya nanti kan. Gitu. Ya. Jadi kalau tidak bisa menghindari money politik, paling tidak mereka bisa mengetahui siapa calon yang bagus gitu. Betul. Paling tidak sederhananya seperti itu.